Nama saya Zakia Asna Dewi dan 6 rekan teman saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan strategi yang diterapkan 6 perusahaan manufaktur. Yang pertama ada perusahaan Coca-Cola. Visi Coca-Cola yaitu peta jalan kami dimulai dengan misi kami untuk terus bertahan. Misi ini menegaskan tujuan kami sebagai sebuah perusahaan dan berfungsi sebagai standar yang menjadi tolak ukur seluruh tindakan dan keputusan kami. Untuk menyegarkan dunia, untuk menginspirasi momen penuh optimisme dan kebahagiaan, untuk menciptakan nilai dan membuat perbedaan. Misi Coca-Cola, visi kami membentuk kerangka kerja peta jalan kami dan memandu setiap aspek dari bisnis kami dengan menjelaskan target yang perlu kami capai untuk terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas. Lalu ada strategi yang diterapkan Coca-Cola. Yang pertama, menyediakan berbagai macam pilihan produk minuman bagi masyarakat termasuk beragam pilihan minuman rendah dan bebas gula dalam kemasan yang lebih bervariasi dan menjualnya di berbagai lokasi. Yang kedua, menghadirkan kemasan produk yang lebih kecil dan mudah dibawa. Saat ini sekitar 40% dari produk minuman bersoda The Coca-Cola Company tersedia dalam ukuran 250 ml atau berkemasan lebih kecil. Yang ketiga, strategi pemasaran global One Brand yang diluncurkan pada awal tahun 2016 menyatukan keempat merek dagang Coca-Cola, Coke Zero, Diet Coke, Coca-Cola Light, dan Coca-Cola Life dalam kampanye Tasty the Feeling yang kreatif, menggarisbawahi komitmen perusahaan dalam menawarkan Coca-Cola bagi semua selera dan gaya hidup. Nike. Berikut adalah visi dan misi dari perusahaan Nike. Visinya adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam bisnis sepatu ini. Misinya adalah 1. Menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan perusahaan. 2. Memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga, dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. 3. Menjalin kemitraan kerjasama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. 4. Menjadi perusahaan sepatu yang terbaik. Strategi yang diterapkan Nike. 1. Nike meningkatkan penjualan mereka dengan berinvestasi besar-besaran ke pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan iklan dan sponsorship. Yang kedua, Nike selalu berinovasi dengan teknologi baru seperti Instagram. Sebagai brand sepatu olahraga, Nike tak henti-hentinya untuk terus berinovasi. Berbagai teknologi dan fitur-fitur canggih mereka sematkan di setiap tipe sepatunya. Yang ketiga, strategi bisnis Nike yang gak kalah penting adalah menomorsatukan kualitas setiap produk yang mereka ciptakan. Mereka berani menjamin produk yang diluncurkan berdaya tahan lama, sehingga wajar kalau harga setiap produknya terbilang mahal. Lalu selanjutnya ada perusahaan Apple. Visi Apple sama visi misinya itu Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan menciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal baik pada siswa, pendidikan, profesional, kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan persembahan internet, sarana pasar yang dibidik. Terus selanjutnya strategi yang diterapkan Apple yang pertama ada strategi branding dalam pemasaran dengan logo serta nama perusahaan yang mudah diingat. Apple menambahkan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi canggih yang mudah digunakan atau bisa dibilang user friendly. Yang kedua, fokus pada penilaian keunikan dibanding harga. Apple tidak pernah terjebak dalam persaingan harga. Perusahaan ini selalu mempunyai cara sendiri untuk menentukan harga untuk setiap produknya. Mereka lebih berfokus untuk mengembangkan nilai keunikan produknya
daripada membiaskan waktu untuk menentukan harga suatu produk. Nilai keunikan tersebut yang menjadi kekuatan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Terus melakukan. Dan selanjutnya strategi yang diterapkan PT Gudang Garam. Nomor 1, perusahaan menggunakan 2 kegiatan promosi melalui media periklanan atau advertising, penyebaran pamflet, brosur, dan stiker. Kegiatan promosi yang kedua melalui personal selling untuk memperkenalkan produk rokok Gudang Garam Internasional secara langsung kepada konsumen. Dan selanjutnya nomor 2, mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui produk yang berkualitas dengan cita rasa yang pas. Dan nomor 3 yang terakhir, ikut terjun dalam produk-produk yang sekarang dilakukan para pesaing. PT Sido Muncul. Visi dari PT Sido Muncul yaitu menjadi perusahaan obat herbal, makanan minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi dari PT Sido Muncul yang pertama, mengembangkan produk berbahan baku herbal yang nasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Strategi yang diterapkan oleh PT Sido Muncul yaitu pertama, promosi yang dilakukan melalui iklan dengan menggunakan artis-artis, atlet, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, PT Sido Muncul mengeluarkan beberapa macam kemasan yang mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Di samping itu, kemasan dan produk-produk PT Sido Muncul sangatlah praktis untuk digunakan oleh konsumennya. Yang ketiga, PT Sido Muncul menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang bervariasi dan terjangkau. Yang selanjutnya, PT Indofood sukses makmur. Visi, menjadi total food solution company. Misi, 1. Untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Yang kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, produk yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Yang kelima, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Yang keenam, untuk terus meningkatkan stakeholder atau value. Strategi yang diterapkan PT Indofood sukses makmur. 1. Strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share atau produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Tujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang ketiga, strategi pengembangan produk, meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada.